Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada materi kali ini saya akan menjelaskan materi tentang riset pemasaran dan perilaku konsumen. Pertama-tama perkenalkan, nama saya Siti Alfiah, kelas Manajemen Pemasaran B, NIM 180 32 11 00060. Nah, pada materi kali ini itu ada 6 pokok pembahasan. Pokok pembahasan yang pertama itu ada pemilihan komoditas, yang kedua ada riset pemasaran, yang ketiga ada perencanaan pemasaran, yang keempat ada hasil analisis, yang kelima ada pembahasan, dan yang keenam ada daftar pustaka. Untuk alasan memilih komoditas bawang merah, karena komoditas bawang merah menjadi komoditas utama di Kabupaten Nganjuk. Bahkan komoditas bawang merah di Nganjuk termasuk penghasil bawang merah terbesar di Jawa Timur. Maka dari itu, saya memilih komoditas ini untuk bahan riset saya. Dikarenakan jika memang penghasilan banyak, maka peluang pasar akan lebih banyak juga. Dan bisa lebih gampang untuk menentukan jenis pemasaran, perilaku konsumen, dan akan mudah diketahui. Nah, untuk riset pemasaran ada kekuatan, kelemahan, peluang, dan ancaman. Untuk yang kekuatannya itu ada 2. Pada produk bawang merah ini memiliki kualitas yang unggul dan baik. Yang kedua, harga yang berkembang di pasaran itu termasuk relatif murah. Nah, untuk yang kelemahannya itu ada pengemasan pada bawang merah ini kurang menarik. Yang kedua itu ada bawang merah ini termasuk barang yang cepat busuk jika ditimbun secara terus-menerus dan akan tumbuh tunas. Untuk peluangnya, kondisi pasar yang cukup luas karena pada pasar sawahan ini pasarnya baru dibangun dan itu untuk cukup luas. Yang kedua ada tempat jualan bebas untuk digunakan. Jadi mereka bebas menggunakan bawang pasar ini untuk pengerjaannya. Nah, yang keempat itu ada ancaman. Ancaman yang pertama itu ada banyaknya pesaing. Yang kedua ada lokasi penjualan sangat sempit. Untuk perencanaan pemasarannya itu ada 4. Yang pertama ada mempertahankan kualitas bawang merah. Yang kedua ada memperluas pangsa pasar. Yang ketiga ada meningkatkan dengan baik hubungan antara pedagang pengepul dan pelanggan. Yang keempat ada meningkatkan kualitas penyimpanan. Karena pada pengemasan bawang merah ini penyimpanan itu masih belum digunakan dengan baik. Nah, ini termasuk contoh kuesioner yang saya buat. Saya membuat 8 pertanyaan untuk dibagikan kepada responden untuk mengetahui perilaku konsumen. Ini ada contoh tabel kuesioner pembelian bawang merah dan ini ada hasilnya juga. Nah, untuk hasil analisisnya saya menggunakan aplikasi SPSS dan analisisnya saya menggunakan analisis regresi linear. Nah, untuk analisis regresi linear ini pada model summary itu didapatkan R-square sebanyak min 0,109. Nah, kita masuk pada materi pembahasan yang alur pemasaran bawang merah di Nganjuk berawal dari petani mandiri selaku pemilik stok, kemudian hadir borek atau pengebas yang sebagai perantara dari tengkulak luar daerah untuk menawarkan harga beli. Sistem jual seperti ini sering dilakukan oleh petani mandiri. Selain itu, terdapat pula sistem dari petani mandiri langsung ke petani besar di wilayah setempat, dengan langsung menjual hasil panen mereka pada juragan bawang merah di lingkup desa atau kecamatan, untuk kemudian dijual kembali ke pasar-pasar lokal Nganjuk atau langsung dikirim pada tengkulak dari luar kota. Petani besar atau juragan memegang banyak peranan, diantaranya menyalurkan bawang merah menuju pedagang-pedagang eceran di pasar kecil di kota Nganjuk atau kota-kota lainnya. Nah, untuk permasalahan
pengembangan penanganan pasca panen dan pengelolaan hasil bawang merah, hasil identifikasi dan analisis lapangan yang diketahui beberapa masalah pengembangan pasca panen, pengelolaan dan dikelompokkan menjadi 3, yakni ada masalah teknis, yang kedua ada masalah ekonomi, dan yang ketiga ada masalah sosial. Untuk yang masalah teknis ini, tingkat pengetahuan dan kesadaran petani cenderung rendah pada pemrosesan pengelolaan hasil bawang merah ini. Nah, untuk yang masalah ekonomi, daya beli alat-alat yang digunakan untuk pertanian bawang merah itu relatif mahal dan para petani tidak kuat untuk membelinya. Nah, yang untuk masalah sosial itu, kebutuhan petani akan uang tunai atau keperluan keluarga itu yang sangat mendesak. Nah, ini daftar pustakanya dari jurnal-jurnal yang telah saya ketahui. Saya mengambil 2 jurnal, jurnalnya Amang dan Hindarti. Terima kasih. Mungkin cukup sekian materi yang telah saya sampaikan. Jika ada kurang lebihnya saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.